Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani S. dengan NIM 6080119073. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Konsep Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Jeneponto. Abstrak, Kabupaten Jeneponto dikenal sebagai penghasil nener dan benur ikan bandeng yang banyak dibudidayakan di wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah pesisir Kabupaten Jeneponto yang merupakan sentra produksi garam satu-satunya di Pulau Sulawesi. Produksi garam tidak hanya mencukupi kebutuhan garam yodium untuk Provinsi Sulawesi Selatan saja, tetapi juga menyuplai kebutuhan kawasan timur Indonesia. Kabupaten Jeneponto juga memiliki potensi pohon lontar yang begitu besar jumlah dan tersebar pada semua kecamatan, sangat memungkinkan untuk pengembangan industri gula merah. Bab 1. Latar belakang. Pedagang kaki lima atau biasa disingkat dengan PK5 adalah istilah untuk menyebut penjajan dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan pikulan atau kereta dorong dan sepeda motor, menjajankan bahan makanan, minuman, dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan dan jerih payahnya. Keberadaan PK5 ini telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko restoran modern. Namun, keberadaan PK5 selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PK5 dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga mengganggu kepentingan umum dan mengganggu pengendara yang berlalu lintas. Seperti kegiatan pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang dan pemasangan reklame yang sembarangan. Perilaku buang sampah sembarangan. Rumusan masalah. Bagaimana cara pedagang kaki lima yang terlalu masuk ke badan jalan agar tidak mengganggu pengendara saat berlalu lintas? Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengurangi kemacetan yang saat ini terjadi agar tidak mengganggu pengendara yang sedang beraktivitas. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian ini agar peneliti dan masyarakat tidak terganggu dengan kemacetan yang terjadi. Kedua, agar pedagang kaki lima di Kabupaten Jeneponto bisa teratur susunan lokasinya. Sistematika pembahasan. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pada bab ini membahas tentang teori dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Bab 3. Metodologi penelitian. Pada bab ini terdiri dari lokasi penelitian, lokus dan fokus penelitian,
jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik penarikan sampel, pendekatan penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, kerangka berpikir penelitian, dan jadwal penelitian. Bab 2 tinjauan pustaka, yaitu ada teori evaluasi. Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan. Evaluasi ditunjuk untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya dan sejauh mana tujuan dicapai. Menurut Dwianto, pada tahun 2009, evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan atau kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek, yaitu aspek proses dan hasil. Desain evaluasi kebijakan kemudian dikembangkan untuk meyakinkan bahwa kebijakan benar-benar mengakibatkan output dan outcomes. Sektor informal. Sektor informal pertama kali dipergunakan oleh Keir Hare dari University of Manchester pada tahun 1973, yang menggambarkan bahwa sektor informal adalah bagian angkatan kerja di kota yang berada di luar pasar tenaga kerja yang terorganisir. Kemudian, konsep informal dikembangkan oleh ILO dalam berbagai penelitian di dunia ketiga. Konsep itu digunakan sebagai salah satu alternatif dalam menangani masalah kemiskinan di dunia ketiga dalam hubungannya dengan pengangguran, migrasi, dan urbanisasi. Terdapat konsensus dari para pemerhati sektor informal atas dua hal. Yang pertama, sektor informal pada hakikatnya merupakan konsep ekonomi sehingga kegiatannya dapat dikelompokkan menurut klasifikasi lapangan usaha. Yang kedua, bahwa yang dianalisis adalah perilaku unit usaha dan bukan keluarga atau individu. Terhadap unit usaha yang skalanya kecil, maka perilaku unit usaha akan identik dengan perilaku individu. Pemberdayaan. Terdapat banyak macam perspektif yang berbeda mengenai pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari sekian banyak perspektif mengenai pembangunan masyarakat. Strategi pemberdayaan PK5. Strategi pemberdayaan PK5 saat ini perlu dilaksanakan agar mengatasi segala permasalahan dengan baik sehingga pedagang kaki lima tidak mengganggu dan harapannya dapat terwujud. Beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan pedagang kaki lima, yaitu memfasilitasi dan mengarahkan pedagang kaki lima ke arah yang lebih maju melalui program stimulus. Yang kedua, menyediakan tempat berjualan yang lebih strategis agar tidak menghambat pengendara yang sedang berlalu lintas. Metodologi penelitian.
Lokasi penelitian Kabupaten Jeneponto adalah salah satu tingkat daerah kedua di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jeneponto berada di Desa Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km dan berpenduduk sebanyak 415.294 jiwa pada tahun 2021. Pembagian administratif di Kabupaten Jeneponto meliputi 32 kelurahan dan 82 desa yang tersebar dengan 11 kecamatan. Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari daratan tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1.400 meter di atas permukaan air laut yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape sampai Gunung Lompo Batang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan air laut. Pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 meter di atas permukaan air laut. Karena perbatasan dengan Laut Flores, maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di Desa Bungeng. Batas-batas wilayah di Kabupaten Jeneponto. Sebelah utara Kabupaten Goa dan Kabupaten Takalar. Sebelah timur Kabupaten Bantaeng, selatan Laut Flores. Sebelah barat Kabupaten Takalar. Secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak di 5 derajat 23 sampai 5 derajat 42 lintang selatan dan 119 derajat 29 sampai 119 derajat 56 bujur timur. Kabupaten ini berjarak sekitar 91 km dari Makassar. Luas wilayahnya 749,79 km dengan Kecamatan Bangkalak Barat sebagai kecamatan paling luas, yaitu 152,96 km atau setara dengan 20,4% luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Arengkeke, yakni seluas 29,91 km. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen, wilayah Kabupaten Jeneponto beriklim tropis basah dan kering dengan 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Lokus dan fokus penelitian. Lokus penelitian atau fokus penelitian adalah tempat atau lokasi penelitian tersebut dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Jeneponto, Kecamatan Binamu, Kelurahan Empoang. Peneliti memilih tempat ini karena ini adalah daerah atau kampung halaman peneliti dan sudah dari beberapa tahun pedagang kaki lima terus membuat pengendara yang sedang berlalu lintas terganggu. Fokus penelitian adalah objek atau yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana mengatasi pedagang kaki lima yang terlalu masuk ke badan jalan agar
tidak mengganggu pengendara saat berlalu lintas. Dan yang kedua, bagaimana cara menghindari kemacetan yang disebabkan oleh pedagang kaki lima. Jenis dan sumber data penelitian. Jenis data penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif. Jenis data kualitatif merupakan data yang dibuat dengan kalimat atau kata-kata dengan angka. Sumber data penelitian. Sumber data penelitian dilakukan secara langsung pada lokasi dan objek yang diteliti. Sumber data diperoleh dengan cara data primer dan sekunder. Data primer yaitu wawancara dan observasi. Data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni pengumpulan data-data dengan cara mempelajari, mendalami, serta mengambil teori-teori dan konsep dari sejumlah literatur, baik di buku, di jurnal, di koran, maupun di karya tulis ilmiah. Yang kedua itu dokumentasi. Metode pengumpulan data yaitu observasi untuk mengawasi, mengamati, dan memantau proses pengumpulan data untuk bertujuan mengetahui serta memahami dan mendapatkan jawaban pada permasalahan yang sedang diteliti. Dan wawancara, ini percakapan antara dua orang atau lebih, bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel penelitian. Populasi adalah keseluruhan totalitas atau generalisasi dari satuan individu, objek, atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti yang dapat berupa orang. Sampel penelitian. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Teknik penarikan penelitian. Teknik penarikan penelitian atau teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian atau kesimpulan kemudian dikenakan pada populasi atau generalisasi. Secara umum ada dua jenis teknik sampel, yaitu sampel acak atau random sampling yang dikenal juga sebagai probability sampling, dan sampel tidak acak atau non-random sampling yang dikenal juga sebagai non-probability sampling. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan yang dipilih dengan beberapa alasan, yaitu peneliti ingin mengetahui berbagai permasalahan penataan ruang dan pemberdayaan pedagang kaki lima di lapangan dan di jalan Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini mencari solusi permasalahan penataan ruang dan pemberdayaan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu pengendara yang berlalu lintas. Metode analisis penelitian. Metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian di mana data yang sudah dikumpulkan, di mana
untuk diolah dalam rangka menjawab rumus masalah. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara mengedit, memverifikasi, mengklasifikasikan. Variabel penelitian merupakan suatu entitas yang esensial pada penelitian, sebab bila tidak ada variabel, keberlangsungan penelitian akan goyah. Berikut ini adalah tabel pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Jeneponto. Pedagang ini berjumlah 40 unit dan ada yang beberapa menetap, ada juga yang tidak menetap di tempat. Kerangka berpikir penelitian diartikan sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis. Selain adanya manfaat baik yang diuntungkan oleh pedagang kaki lima, beberapa permasalahan juga ditimbulkan oleh pedagang kaki lima, yaitu yang pertama, penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun pedagang kaki lima itu sendiri. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh pedagang kaki lima. Sebagian besar pedagang kaki lima tidak mendapat perlindungan. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan yang tidak membayar pajak resmi. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi baik oleh preman ataupun oknum PNS. Mobilitas sebagian pedagang kaki lima di satu sisi merupakan alat survival, namun di sisi lain menyulitkan upaya pemberdayaan masyarakat. Kaitannya dengan penggunaan ruang publik, keberadaan pedagang kaki lima sering berhubungan dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sering berakhir dengan bentrokan dan mendapatkan perlawanan fisik dari pedagang kaki lima. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para pedagang kaki lima melakukan unjuk rasa yang selalu berakhir dengan kekacauan, sehingga ketertiban yang diharapkan sulit sekali untuk diwujudkan. Jadwal penelitian adalah serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan penyusunan proposal penelitian dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya. Berikut adalah jadwal pengerjaan penelitian ini. Begitulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.